Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah rahimanallah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan bacaan buku kita, sebuah kitab yang ditulis oleh Ustadz Dr. Fadil Ilahi, itu Profesor Dr. Fadil Ilahi, yaitu judul kitabnya An-Nabiyul Karimu Sallallahu Alaihi Wasallam Muallima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengajar, sebagai guru. Alhamdulillah sudah kita bahas di poin yang pertama, itu mengajar di setiap kesempatan yang tepat. Yang mengajar setelah Isya, menjelang tengah malam, mengajar setelah bangun tidur di waktu malam, mengajar di sepertiga malam. Dan sekarang masuk poin yang kedua, mengajar di setiap tempat yang tepat. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah membatasi pengajarannya di satu tempat tanpa yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajar para sahabat-sahabatnya, ya, ridwanullah alaihim ajmain, di tempat di mana beliau mendapatkan kesempatan yang tepat untuk mengajar. Di samping mengajar di masjid, beliau melakukannya di rumah, di lapangan, ketika perjalanan, bahkan di kuburan beliau mengajarkan. Nah, kita masuk tempat yang pertama adalah mengajar di masjid. Ini sebagus-bagusnya tempat adalah di dunia ini adalah masjid. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwasannya seorang laki-laki berdiri di masjid dan berkata, "Di mana engkau perintahkan kami untuk mulai ihram?" Nah, ini laki-laki ini sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah di dalam masjid, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhillu ahlul madinati min Dzul Hulaifah." Ya, penduduk Madinah berihram di Dzul Hulaifah. Wa yuhillu ahlus Syami minal Juhfah. Sedangkan penduduk Syam dari Juhfah, di Juhfah. Wa yuhillu ahlun Najdin min Qarnin. Dan penduduk Najd mulai ihramnya di Qarn. Hikmah dari hadis yang kita sebutkan tadi, ikhwani fillah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran di dalam masjid, ya. Sehingga Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini membuat di dalam kitab beliau sebuah terjemahan dengan berkata, "Babu dzikril ilmi wal futya fil masjid." Bab menyampaikan ilmu dan fatwa di masjid. Ikhwani wa azzani Allah wa iyyakum, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengomentarinya dengan berkata, maksudnya menyampaikan ilmu dan fatwa di masjid. Ini terjemahan. Terjemah ini maksudnya di suatu bab ini mengisyaratkan bantahan atas orang-orang yang tidak membolehkannya karena menyebutkan suara keras di masjid atau apalah. Nah, dari hadis ini, dari cerita dan riwayat ini menunjukkan boleh mengajar di masjid. Ikhwani wa azani Allah wa yakum. Kemudian masuk ke tempat yang kedua, yang tepat, ya.
yaitu mengajar wanita di rumah salah satu di antara mereka. Nah, berarti ada buat kajian untuk ummahat, untuk ibu-ibu, tapi di salah satu rumah di antara mereka. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, seorang wanita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, para laki-laki mendengar hadis-hadismu. Berikanlah kami waktu ya untuk datang mempelajari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Masya Allah, dia semangatnya sahabiah ini, minta kepada Rasulullah waktu untuk mengajarkannya. Laki-laki para sahabat ya sering mendengar hadis-hadismu. Nah, kami ini sahabiah ini pengen mendengar hadis-hadismu. Nah, berikanlah kami waktu. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkumpullah ada hari ini, yaumikada, dan tempat ini dan ini. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan waktu dan suruh kumpul di suatu tempat dan di suatu waktu dan di suatu tempat dan pada suatu hari. Ya. Mereka pun berkumpul dan Rasulullah mendatangi serta mengajari mereka dari apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Hikmah dari hadis yang disebutkan ini, ifhani billah rahimanallahu, Rasulullah bersabda, berkumpullah pada hari ini dan ini di tempat ini dan ini. Diriwayatkan Suhail bin Abu Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tempat berkumpulnya kalian di rumahnya fulanah, disebut nama sahabat. Mereka mendatanginya dan Rasulullah menyampaikan hadis kepada mereka. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kaum wanita di rumah salah satu di antara mereka. Masya Allah. Berarti kalau mengajarkan wanita buat kajian, berarti di rumah salah satu rumah mereka. Nah, kemudian tempat yang ketiga, mengajar di Mina. Satu tempat ya, tempat di Mina namanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika haji wada di Mina di hadapan orang-orang agar mereka bisa bertanya kepada beliau. Seorang datang dan berkata, "Saya tidak sadar, saya mencukur rambut sebelum menyembelih." Ini diutarakan permasalahannya berkaitan dengan hukum haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembelihlah, tidak ada masalah." Yang lainnya datang berkata, "Saya tidak sadar, saya menyembelih sebelum saya melontar, ya, lempar jumrah." Rasulullah SAW bersabda, "Melontarlah, tidak ada masalah." Insyaallah. Rasulullah tidak ditanya tentang sesuatu didahulukan atau diakhirkan, kecuali beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, lakukan, tidak ada masalah. Hikmah dari hadis ini, ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada beliau. Ketika itu beliau sedang berada di atas kendaraannya di Mina. Imam Al-Bukhari membuat sebuah terjemah dengan berkata di suatu bab, babul futya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghairiha. Bab menyampaikan fatwa sambil berada di atas kendaraan atau lainnya. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari perkataan Imam Bukhari, dia berada di atas, yaitu orang memberikan fatwa ya, dia ini memberikan fatwa yang berada di atas kendaraan. Maksudnya seorang ulama boleh menjawab pertanyaan orang yang bertanya sekalipun dia di atas kendaraan. Masya Allah. Kemudian tempat yang keempat, mengajar dalam perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melalaikan tugas beliau sallallahu alaihi wasallam.
sebagai guru hingga dalam keadaan berpergian sekalipun, belum melakukannya di tengah perjalanan ketika mendapatkan kesempatan yang tepat untuk itu. Nah, di antara dalilnya di hadis Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, ya, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, saya memegang pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepadaku, wahai Uqbah, Uqbah bin Amir ini, maukah saya ajarkan 2 surat yang paling baik untuk dibaca? Nah, saya menjawab, ya, dia mau, ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Masalah. Ini 2 surat ini adalah surat yang paling baik untuk dibaca. Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Hikmah dari hadis ini, ikhwani fillah, bahwasanya Rasulullah mengajari Uqbah bin Amir Al-Mu'awwidatain, 2 surat, Al-Falaq sama An-Nas ini. Al-Mu'awwidatain adalah julukan untuk surat Al-Falaq sama surat An-Nas, ya, ketika dalam perjalanan. Jadi hikmah yang lainnya juga, ikhwani fillah, dalam buah hadis ini kita juga mendapatkan hikmah yang lain, yaitu bagaimana kesungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil perhatian lawan bicara. Sebelum mengajarinya, dia memanggil namanya, membangkitkan kerinduannya kepada apa yang akan beliau ajarkan, yang memberikan mukaddimah, pendahuluan, biar orang yang mendengarkan apa yang dia ucapkan itu paham, gitu, menjelaskan agungnya apa yang beliau ajarkan. Dengan sabda beliau, wahai Uqbah, maukah saya ajarkan 2 surat yang paling baik untuk dibaca? Nah, ini mukaddimah beliau, pertanyaan agar orang semangat untuk mendengar poin penting apa yang akan disampaikan. Kemudian dalil yang kedua tentang tempat, ya, kita mengajar dalam perjalanan. Hadis Imran bin Husain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Imran bin Husain. Ia berkata, kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Para sahabat berbeda, maksudnya berjauhan dalam berjalannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, jangan membaca 2 ayat ini, Masya Allah, lagi perjalanan ini, angkat suaranya. Surat yang beliau baca surat Al-Hajj ayat 1-2, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat dahsyat, sangat besar. Ingatlah pada hari itu, ketika engkau melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Gugurlah segala kandungan wanita yang hamil. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tapi adab Allah lah yang sangat keras. Masya Allah. Ketika mendengar demikian, para sahabat segera mempercepat jalannya. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian hari apakah itu? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dzalika yauman, itu adalah hari, yunadi fihi Allahu Adam alaihi salam. Itulah hari ketika Allah memanggil Adam dengan sebuah seruan. Fa yunadi rabbuhu fayaqul, maka Allah Rabbnya Subhanahu wa ta'ala memanggilnya Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, ib'at
ba'tsan nar, kirimkan sebuah utusan, itu utusan ke neraka. Maka Nabi Adam pun berkata, ay Rabb, wahai Tuhanku, wa ma ba'tsun nar, apakah utusan neraka itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'un. Allahu Rahman. Di setiap 1000 orang ada 999 orang ilan nar, ke dalam neraka, wa wahidun ilal jannah, dan satu ke surga. Masya Allah. Orang-orang pada saat itu putus asa, hingga tidak seorang pun yang tersenyum. Ketika Rasulullah melihat reaksi para sahabat, beliau pun bersabda, ketahuilah dan berilah kabar gembira demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksud demi Allah. Sesungguhnya kalian betul-betul bersama dua makhluk, keduanya tidak bersama kecuali bersama sesuatu kecuali memperbanyaknya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Inilah maksudnya. Dan orang-orang yang sudah mati dari keturunan Adam dan keturunan iblis. Masya Allah. Kemudian hilanglah sebagian apa yang dirasakan oleh orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah dan berilah kabar gembira demi jiwa Muhammad ada di tangannya, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, itu demi Allah maksudnya. Kalian di tengah-tengah manusia seperti tanda yang ada di siti unta, atau seperti belang yang di lengan unta. Ikhwani billah, pelajaran lain bisa kita lihat. Yang pertama, mengambil perhatian sahabat sebelum bertahukan ya apa yang berkaitan dengan kedua ayat tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, tahukah kalian hari apa itu? Yang kedua, evaluasi beliau terhadap pengaruh perkataan beliau kepada para sahabat. Yang demikian itu, sebagaimana perkataan perawi hadis, Rasulullah melihat reaksi sahabat ya, reaksi bagaimana reaksi setelah membacakan hadis. Dari 1000 ada 999 orang masuk neraka, 1 orang masuk surga. Beliau mengulang-ulanginya sabda beliau, ketahuilah dan berilah kabar gembira. Ikrar ya, sumpah untuk menguatkan perkataan, walladzi bi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, maksud demi Allah. Kemudian dalil yang terakhir ya, dari poin yang keempat tentang mengajar di dalam perjalanan, dari hadis Abu Ayyub. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Ayyub bahwasannya seorang badui mendekat kepada Rasulullah ketika dalam perjalanan. Dia memegang tali kekang unta Rasulullah SAW, tali unta Rasulullah SAW, yang berkata, ya Rasulullah atau ya Muhammad, beritahukan aku apa yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Masya Allah. Rasulullah berhenti sallallahu alaihi wasallam dan memandang kepada para sahabatnya, kemudian bersabda, dia telah diberikan taufik atau diberi hidayah apa yang kamu katakan. Nah, Masya Allah gitu. Dia mengulangi lagi pertanyaannya, pun Rasulullah menjawab. Jawabannya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'ti zakah wa tasilur rahima da'innaqah. Wa tasilur rahim da'innaqah. Jawaban Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan menyambung silaturahmi, dan biarkan unta itu berjalan. Hikmah dari hadis ini, ikhwani fillah, Rasulullah SAW memuji baik pertanyaan badui, sebagaimana dikatakan dia telah diberikan taufik atau dihidayah. Nah, pelajaran lain yaitu yang pertama, kelembutan dan ketawaduan beliau dengan orang-orang yang bertanya. Beliau tidak marah ketika beliau memegang tali kekang unta beliau, bertanya kepada beliau di perjalanan. Kedua, pujian beliau kepada orang bertanya.
Yang ketiga, kesungguhan beliau untuk menarik perhatian orang-orang hadir agar semua bisa mengambil pelajaran. Hal ini yang memuji penanya di depan para sahabatnya. Kemudian beliau meminta kepada Al-Badui agar mengulangi pertanyaannya sehingga diketahui oleh para sahabat atau siapa mendengar dan mereka mendengar jawaban beliau. Masya Allah. Yang ketiga, menjawab dengan ringkas karena jawaban yang panjang bisa membuat lupa. Wallahu a'lam bissawab. Itulah poin yang ketiga, hadis yang ketiga yang semoga bermanfaat. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi poin yang kedua, mengajar di setiap tempat yang tepat, ya, di masjid, di rumah, di Mina, dan dalam perjalanan. Masya Allah, sudah kita masuk ke poin yang kedua. Kita murojaah kembali ikhwani fillah. Di poin yang pertama itu mengajar di setiap kesempatan yang tepat, ya. Yang pertama mengajar setelah Isya, yang kedua mengajar menjelang tengah malam, ya. Yang ketiga mengajar setelah bangun tidur di waktu malam, yang keempat mengajar di sepertiga malam. Masya Allah. Kemudian poin yang kedua mengajar di setiap tempat yang tepat. Yang pertama di masjid, kedua itu di rumah, di saat mengajarkan wanita salah satu rumah mereka, yang ketiga mengajar di Mina, dan yang keempat mengajar dalam perjalanan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita dan menjadikan setiap pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi kita jadikan uswah, jadikan teladan untuk kehidupan kita. Semoga bermanfaat ikhwani fillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.